alaihi wasallam. Lagi lebih keras suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita berkah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Insya Allah kelak kita semua diselamatkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alam. Sama-sama kita baca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
rabbal alamin. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Duhai Allah yang melembutkan hati, lembutkan hati kami semua yang hadir pagi ini. Duhai Allah yang menenangkan perasaan kami, tenangkan semua perasaan kami yang hadir pagi ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tambahkan ilmu kepada kami di pagi hari ini. Tambahkan hikmah ke dalam hati kami dengan taklim yang kami ikuti pagi ini. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jadikan setiap langkah kami menuju majelis taklim ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Jadikan taklim kami pagi ini, setiap duduknya mengangkat derajat kehidupan kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika pagi ini ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya seperti biasa. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelembutan dan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak tapi jawab salamnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Tolong aminkan sama-sama, semoga majelis taklim ini Allah rahmati. Semoga majelis taklim ini Allah berkahi. Semoga majelis taklim ini Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya? Masih kene aya nu ngalamun? Masih. Coba, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Lebih semangat. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Yang hadir Allah sehat afiatkan tubuhnya. Mudah-mudahan yang sedang punya masalah ada? Yang mana orangnya?
Mudah-mudahan mudah-mudahan yang sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Bunda sayang, kenapa kalimat pertama yang sering kita sampaikan di as-sakinah adalah alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Alhamdulillah itu kalimat sederhana tapi mengandung makna yang luar biasa. Apa di antaranya ahilman? Satu, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita menyadari bahwa semua yang kita dapatkan itu dari siapa? Allah. Maka perhatikan ya, bunda sayang, teteh sayang, kalau habis melakukan sesuatu, itu jangan sampai kita lupa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sama seperti kita memulai sesuatu dengan kalimat bismillah, maka di akhir melakukan sesuatu kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa ahilman? Karena kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, kita dapatkan itu semua dari siapa? Sok Aa mau tanya, siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Izin mohon maaf, bunda sekarang punya rumah tangga. Siapa yang menakdirkan rumah tangga kita? Kok jadi lemes jawabannya? Jadi kayak hoream gitu. Kenapa ahilman selalu mengajarkan bunda untuk optimis, untuk lebih yakin dengan hidup? Karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak baik kalau selama kita memandangnya dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Yang seringkali menganggap tidak baik itu siapa? Saya ulangi. Yang seringkali menganggap tidak baik itu siapa? Kita. Apakah mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak baik untuk hambanya? Tidak mungkin. Seringkali yang memandang tidak baik itu bukan pandangan Allah dengan kehidupan kita, tapi kadang kita selalu melihat itu sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah, yang pertama kita meyakini bahwa semua yang kita dapatkan itu dari siapa? Allah. Nanti kalau itu yang kita hadirkan, maka yang kedua, orang yang biasa mengucapkan alhamdulillah, maka akan bersih hatinya. Ketika dikasih nikmat tidak membuat dia sombong. Ketika dikasih sesuatu yang tidak enak tidak membuat dia putus asa. Kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Allah. Bunda mah kadang-kadang sok dibalik. Kalau ada yang baik gara-gara kita. Kalau ada yang buruk takdir Allah gitu. Kadang suka menyalahkan keadaannya. Kalau anak kita pintar, yang pertama bilang mirip mamahnya. Kalau anak yang kedua agak terlambat, mirip bapaknya gitu. Ada yang begitu nggak di sini? Yang mana orangnya? Jadi tanpa sadar, sesuatu yang kita hadirkan sikapnya di dunia ini tidak menambah kebaikan untuk kita. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ternyata kalimat alhamdulillah itu akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika bunda mengucapkan kalimat alhamdulillah itu, ya, alhamdulillah itu, ternyata di situ adalah cara bunda berterima kasih kepada Allah untuk apapun yang Allah berikan. Sekarang saya mau tanya, kalau bunda berbuat baik sama orang, kemudian orang itu bilang terima kasih sama kita, senang apa enggak? Potensi selanjutnya, kalau dia minta lagi dikasih atau tidak? Kenapa? Karena dia orang yang biasa berterima kasih sama kita. Sekarang bunda bayangkan, kalau ada orang yang berbuat baik nih, atau kita berbuat baik sama orang, tapi orang tuh nggak bilang makasih sama kita, malas apa enggak kira-kira? Ibaratnya begitulah. Kalau bunda sekarang dikasih nikmat sama Allah,
Kemudian bunda bilang terima kasih kepada Allah. Dan terima kasih kepada Allah salah satu yang paling mudah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita punya potensi akan Allah tambahkan nikmat itu. Itu. Makanya jelaskan ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah pasti akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Mohon maaf, yang Allah tambahkan bukan sesuatu yang menambah dalam pandangan mata kita, tapi sesuatu yang melembutkan hati kita. Catat bunda sayang, teteh sayang, bahagia itu bukan ada di mata, tapi bahagia itu ada di mana? Di hati. Status hari Selasa itu. Bahagia itu bukan ada di mata, tapi bahagia itu ada di mana? Di hati. Mohon maaf, sesuatu yang dipandang mata membahagiakan belum tentu enak di hati kita. Betul nggak? Maka bahagia itu bukan di mata tapi di hati. Ketika bunda merasa perasaan bunda mah dikasih nikmati gitu-gitu aja, nggak nambah-nambah, karena bunda mengukurnya dengan pandangan mata, bukan mengukur dengan kelembutan hati. Kalau mengukur dengan kelembutan hati, demi Allah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Sok, sekarang saya mau tanya, nikmat Allah itu dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Cius. Mie apa? Oh iya. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Masalah yang kita miliki dikit apa banyak? Oke, banyak aja, banyak banget. Oke, sekarang kita bandingkan antara nikmat dengan masalah, banyakan mana? Oke, nikmat sama masalah banyakan mana? Nikmat. Nikmat apa masalah? Oke, nikmat sama masalah banyakan mana? Nikmat. Tapi mohon maaf, kira-kira yang hadir di sini lebih suka ngitung nikmat atau menghitung masalah? Catat ya, status hari kedua ini. Naonnya? Da seueuh naonnya? Sok. Bunda dikasih waktu saja ngahulang we. Seueuh da eueuh agak. Tapi lamun Ahilman ganti pertanyaannya. Bunda tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti bunda bilang gini, boleh nggak 10? Kenapa bunda tidak bisa melihat kelebihan suami? Karena selama ini bunda lihatnya apa? Kekurangan suami. Kenapa bunda sering melihat kekurangan suami? Karena bunda lupa melihat kelebihan. Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda. Punten. Kembali kepada poin yang tadi. Mengapa kita harus sering mengucapkan kalimat alhamdulillah? Satu, kalimat alhamdulillah meningkatkan iman kita untuk tambah yakin kepada siapa? Allah. Dua, kalimat alhamdulillah akan memperbaiki cara pandang kita dalam hidup. Dan yang ketiga, kalimat alhamdulillah akan menambah nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Sederhana sekali. Makanya perhatikan ya, hampir semua doa yang dibacakan setelah melakukan sesuatu pasti alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Karena dahar we inget nate, dahar we. Karena makan we inget nate. Bangun tidur mah alhamdulillahilladzi ahyana badam. Sok mau tanya, bunda baca itu apa enggak? Bohong.
Lebih banyak baca WA apa baca doa? Bangun tidur, wah, manap. Sok. Dan cek Ahilman mah biasanya kita teh lebih banyak sibuk baca apa? WA dibanding baca doa, betul nggak? Habis makan apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa thaqona wa ja'alna minal. Sok. Bunda lebih sibuk baca doa apa selfie dulu? Nah kita meni riweuh atuh, riweuh kita mah. Mau makan selfie heula. Kela jangan dimakan dulu, angkat gorengannya masing-masing, angkat. Foto. Kieu, rek makan teh kieu, rek makan teh. Udah ngumpul semua. Kela can aya daharanana. Kumpul. Udah kumpul semua, dikieukeun tah. Alhamdulillah. Nikmat hari ini. Habis beres dipotokan makanana, foto kita-kitanya. Coba-coba angkat ayamnya satu persatu gitu. Habis makan beres, tinggal piringna hungkul, ayeuna foto heula masing-masing. Cekrek. Pertanyaannya, nya da asa tekudu. Tapi boleh jadi buat bunda mah pentingnya. Buat memorinya. Makanya mohon maaf bunda, enaknya makan itu bukan di mana makannya, tapi dengan siapa kita makannya. Sok bunda makan sama Ahilman enak gak? Mending ngahulang enak tehnya. Langsung mikirna dibayarkeun mualnya. Mohon maaf ya, yang ngasih nikmat makan teh siapa? Bunda makan di restoran mahal sama di pinggir jalan, enakan mana? Cek sah. Dekat pinggir jalan. Can belum tentu. Sok. Bunda enakan makan mana? Yang mahal apa yang murah? Ceksa. Puntennya, enaknya makan itu tak diukur dari mahal murah, betul? Enaknya makan itu tak diukur dari tempatnya di restoran apa di pinggir jalan, betul? Tapi nikmatnya makan yang ngasih siapa? Diawali dengan doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adza. Ujungnya kita tutup, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal. Maka mohon maaf ya bunda sayang, bunda pernah nggak begini, habis makan di restoran A terus bunda pulang. Ari pas pulang teh bunda ngomong kieu, apal kieu mah moal makan di situ. Kenapa emangnya? Nah mahal, teu ngeunah deui gitu. Punten. Jadi bunda udah makan di situ, udah pulang, di jalan bunda ngomong kayak tadi. Kalau tahu gitu mah nggak makan di situ, mana mah nggak mohon maaf, itu keberkahannya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunda, punten. Apapun yang terjadi, katakan alhamdulillah. Jadi bunda jangan merusak keberkahan tadi. Sama bunda pernah nggak begini? Mohon izin ya. Bunda teh beli kerudung. Beli apa? Beli kerudung. Ari pas dipakai sama modelnya teh bagus. Ari dipakai sama modelnya itu bagus. Ari pas dipakai ku bunda meni asa kumaha kitunya. Terus bunda ngomong gini pas ngaca teh, nah hanya da asa halus di toko mah kamari teh. Ari pas dipakai ku aku meni asa kieu misalnya. Lihat.
Entah etate bukan karena kerudungnya yang gak bagus, tapi mohon maaf, boleh jadi. Apa perasaan lahir mana aja? Agak mendem ya? Oke. Bunda, beli apa tadi teh? Kerudung. Pas dipakai sama modelnya teh bagus. Cek bunda teh, asa Agusnya eta teh kerudung teh. Bunda teh beli aja kerudungnya teh. Nah pas dipakai di rumah teh dipakai sama kita. Nah hanya meni asa kieu dipakai nate gitu. Meni asa berubah gitu. Tah, punten. Kalau bunda merasa begitu, boleh jadi keberkahan barang yang kita beli itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai hari ini mah apapun yang terjadi katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Coba tulis ya. Kalau yang terjadi itu sesuai maunya kita, jawabannya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Sok, sekali, bunda sekali. Kalau sesuatu yang terjadi, bunda katakannya kalimat ini. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Sekali, bunda sekali. Alhamdulillahilladzi. Ayo. Bini'matihi tatimmus sholihah. Ulangi. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Kalau sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka katakan alhamdulillah ala kulli hal. Sekali, bunda sekali. Alhamdulillah ala kulli hal. Ulangi. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik yang sesuai harapan, baik yang tak sesuai harapan, tetap kalimat yang keluarnya adalah alhamdulillah. Jelas tidak? Pelajaran pertama. Pagi ini kita belajar indahnya kalimat alhamdulillah. Kalimat sederhana tapi punya pahala yang luar biasa. Kalimat alhamdulillah meningkatkan iman kita kepada Allah. Kalimat alhamdulillah merubah cara pandang kita dalam hidup. Dan kalimat alhamdulillah menambah rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bunda sayang, pagi ini kita akan belajar topik yang bagus sekali. Judulnya adalah ketika kebaikanmu tidak dihargai. Bunda sayang, dunia ini ya, dunia ini spidol temani asal kumaha ya. Yang birunya. Baju Ahilman bagus nggak Bu? Ini produk baru saya Bu ya, tolong dibeli nanti di luar ya. Dunia itu, punten. Ciri dunia itu salah satunya dunia ini tempat beramal. Tempat apa? Beramal. Tempat beramal. Berarti selama kita hidup di dunia, maka selama itulah kita harus menyibukkan diri kita untuk apa? Untuk beramal. Kenapa untuk beramal? Karena dunia ini tempat menanam. Yang nanti panennya tergantung apa yang kita tanam. Betul nggak? Kan bunda tahu ya, kita itu hidup setidaknya akan mengalami 12 etape kehidupan. Ada berapa? 12. Perhatikan ini ya. Yang pertama, manusia hidup di alam ruh. Apa yang pertama? Alam ruh. Yang kedua, manusia hidup di alam rahim. Yang ketiga, manusia hidup di alam dunia. Yang keempat, manusia hidup di alam kubur.
Yang kelima, manusia akan hidup di alam kiamat, di mana kita akan dihancurkan. Ulangi, satu alam apa? Alam roh. Dua, alam rahim. Alam roh, alam rahim sudah kita lewati, betul? Yang ketiga alam apa? Alam dunia, sedang kita jalani, betul? Yang keempat alam kubur, akan kita lewati nanti. Yang kelima alam kiamat, di mana kita akan dihancurkan. Setelah dihancurkan, maka manusia akan masuk etapa yang keenam, namanya alam dibangkitkan. Bahasa Arabnya yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan, namanya yaumul mahsyar. Setelah dikumpulkan, manusia akan ditimbangkan setiap amal perbuatannya, namanya yaumul mizan. Setelah ditimbangkan, manusia akan dihitungkan amalnya, namanya yaumul hisab. Setelah dihitung, manusia akan diberikan pertolongan, namanya yaumus syafaat. Dan kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Yang ke-11, manusia akan masuk alam diperjalankan di sebuah jembatan, namanya jembatan apa? Shiratal mustaqim. Sampai nanti yang terakhir, manusia akan menempati yaumul akhirah. Dua tempatnya, kalau enggak surga, neraka. Ada yang bisa mengulangi 12 ini? Ulangi ya. Yang pertama alam apa? Alam roh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan. Yang ketujuh alam dikumpulkan. Yang kedelapan alam ditimbangkan. Kesembilan alam dihitungkan. Ke-10 alam diberikan syafaat atau pertolongan. Yang ke-11 alam diperjalankan. Yang ke-12 alam akhirat, surga dan nerakanya. Berarti mohon maaf, dunia ini akhir atau bukan? Ternyata dunia ini baru tahapan yang ketiga. Setelah ini akan ada etape-etape yang akan kita lewati. Pertanyaannya, kenapa dunia jadi tempat amal? Karena amal ini akan menentukan kehidupan kita yang selanjutnya. Maka saat Bunda bertanya, kita teh ngapain di dunia? Jawabannya, selama di dunia kita sibuk dengan amal. Karena hanya itu yang kita punya selama di dunia. Catat ini. Hanya amal yang kita punya selama di dunia. Lainnya nggak punya, hanya dititipi saja oleh Allah. Ada orang yang dikasih harta, mohon maaf, harta sebanyak apapun saat kembali ke alam kubur, ikut atau tidak? Enggak. Apakah ada orang yang tukang semen dikubur pakai semen? Tidak. Tetap pakai tanah. Yang punya mobil bagus dikubur nggak sama mobilnya? Ditinggal, betul nggak? Keluarga titipan. Maka mohon maaf, kalau hari ini ada di antara Bunda yang dititipi dengan keluarga, baiknya, buruknya, jangan pernah merasa gelisah dengan keadaan itu, karena semuanya hanyalah titipan. Bunda punya suami ganteng, titipkan ka batur lieur kenaon titipan. So, Bunda punya suami ganteng, seneng apa enggak? Alhamdulillah lah, walaupun ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek ganteng-ganteng gitu. Bener bener kan? Tidak ada yang salah kan? Bunda mohon izin, Bunda wafat. Pertanyaan saya, itu suami yang mencintai Bunda atau dicintai oleh Bunda, ikut apa enggak? Paling dia nganterin sampai mana? Sampai kuburan. Sedih apa enggak? Tergantung. Ya tergantung atuh. Barangkali ada yang berharap lain tiba heula mau teh cenakan meureun eta apa?
Tapi boleh jadi kalau bicara umum mah pas sedih, betul nggak? Seminggu sedih, sebulan sedih, mohon maaf, setahun kemudian belum tentu juga. Jadi gimana Ustadz? Ternyata tidak ada yang kita miliki dalam hidup ini kecuali amal yang kita lakukan. Berarti ini rumus. Kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Status hari Kamis malam Jumat itu tuh. Kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa. Untuk apa kita merasa memiliki sesuatu yang hanya dititipi? Sok, sekarang AA mau tanya, Bunda lebih gelisah dengan rezekinya atau lebih gelisah dengan amal saat Bunda mencari rezeki? Saya ulangi pertanyaannya. Bunda lebih gelisah dengan rezeki atau lebih gelisah dengan amal saat Bunda mencari rezeki? Kebanyakan di antara kita sibuk gelisah dengan apa? Rezekinya daripada amal menjemput. Bunda lebih gelisah dengan suami Bunda atau lebih gelisah dengan amal Bunda ketika melayani suami Bunda? Kita mah lebih sibuk, suami saya gimana? Suami saya engke kumaha? Kita mah lebih sibuk itu daripada kita mikirin amal apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah untuk menjadi istri yang baik depan suami kita. Betul? Padahal mohon maaf, kelakuan suami Bunda yang dihadirkan ke Bunda itu akan dihisab nggak sama Allah kepada kita? Mual. Bunda, suami Bunda mau adu gelajar, kaki di kepala, kepala di kaki, nyakitin kita, melukai kita, ku Allah mau dihisab ke kita. Kita hanya ditanya, sikapmu sama suamimu bagaimana ketika suamimu berbuat seperti itu? Betul nggak? Jadi suami orang erek, kumaha maneh nawe? Rek A, rek B, rek C, rek D, ya sudah. Bunda nggak akan dihisap, nggak akan ditanya, ece naon? Misalnya ditanya Bunda teh ku Allah, ece naon? Naon? Kan wah kitu meureunnan. Ditanya ku Allah teh, ece ari waktu di dunia teh suami kamu teh kumaha sama kamu misalnya. Mau ditanya begitu. Hanya akan ditanya, ece aku tahu selama di dunia suami kamu menguji kamu. Apa yang kamu lakukan kepada suami kamu itu? Ya Allah, abi teh keheul pisan di dunia teh ka suami aku. Terus kumaha reka balas teu bisa ya Allah. Terus kumaha nyangakeun we ya Allah. Lebetkeun ka neraka lieur ya Allah, suami aku tidak lieur. Kan meureun kitu urang mah baheula teh nya. Bunda, mohon izin. Saya mau kasih penguatan begini ya. Rumah tangga itu kan rumit ya, betul nggak? Yang sederhana rumah makan. Rumah tangga itu rumit, yang sederhana rumah makan. Sok, punten. Kan rumah tangga teh beda-bedanya. Ada yang suaminya soleh, ada nggak? Istrinya nggak soleh, ada nggak? Keluarga siapa itu teh? Nabi Nuh suaminya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh. Ini liur wae ngajawab iya tiba heula. Nabi Nuhnya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuhnya tidak soleh. Ada juga yang lain. Nabi Lut soleh, istrinya siapa? Ibu Lutnya. Ibu Lutnya tidak soleh. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada tidak? Keluarga siapa? Fir'aun suami tidak soleh, istrinya siapa namanya? Kade ulang ngejawab Ibu Aun deh. Ibu Aun. Namanya Asia. Siapa namanya?
Asianya soleh, Fir'aunnya tidak soleh. Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Keluarga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab, we, Ibu Lahab. Tiba heula ngajawab teh. Ummu Jamil. Siapa namanya? Abu Lahabnya tidak soleh, Ummu Jamilnya tidak soleh. Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Keluarga siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Sekarang saya mau tanya, istri itu masuk surga tergantung suami atau tergantung amal yang dia lakukan? Sok, kalau istri masuk surga tergantung suami, Asia nggak akan masuk surga. Siapa suaminya? Fir'aun. Pertanyaan Ustadz, suami ibu kayak Fir'aun tuh? Maknya sih gak Fir'aun kan wal mungkin merenan. Suami ibu mohon izin ya, sejahat-jahatnya, sekurang-kurang mah cek ahilman mah henteu siga Fir'aun teuing. Ya paling mendekati Fir'aun. Jadi bunda kadang-kadang ada yang bilang gini, naon? Saya teh hopeless asup surga teh. Kunaon? Aku tinggali suami aku Kieu kolis lagi mending liur suami aku mah. Bunda masuk surganya bunda bukan karena suami bunda. Betul nggak? Bunda bisa nggak masuk surga tanpa suami? Ada seorang perempuan namanya Maryam binti Imran, tidak punya suami, tapi Allah janjikan surga bagi dirinya. Betul? Apa maksudnya? Bunda kalau nggak punya suami juga bisa masuk surga. Ulah iya mah, kan katanya istri yang bisa masuk surga itu yang taat sama suami. Boleh nggak kalau aku taat sama suami orang lain? Daliur pertanyaan. Bima alhamdulillah taat sama suami. Suami siapa? Suami orang lain aku mata. Eta mah lain cerita. Apa maksud ahilman? Catat. Dunia ini tempat apa? Amal. Amal yang seperti apa yang Allah inginkan itu? Jawabannya amal ulang ini, soleh. Naon amal soleh teh? Naon amal soleh teh? Amal soleh teh nya amal soleh we. Heunaon nya amal soleh we. Amal soleh itu setiap amal yang dilakukan untuk Allah sesuai aturan Allah di jalan Allah gitu. Ulangi, amal soleh itu segala sesuatu, segala amal yang dilakukan untuk siapa? Allah. Berarti dengan amal solehnya itu apa? Meningkat imannya. Jadi nah dia teh beramal gara-gara iman ke Allah. Punten. Orang yang beda agama dengan kita beramal atau tidak? Beramal tidak? Berbuat baik tidak? Mereka beramal, mereka berbuat baik, tapi belum tentu jadi amal soleh. Kenapa? Karena amalnya tidak dilakukan karena Allah, gitu poinnya. Tapi kalau bunda, ketika ada iman di dalam hati kita dan melakukan karena Allah jadi amal soleh. Dan inilah yang membuat kita berbeda dengan mereka. Karena setiap amal kita dilandasi karena siapa? Makanya mohon maaf bunda sayang, kalau kita beramal bukan karena Allah pasti kecewa. Jelas? Sering Ahilman sampaikan, kenapa istri harus taat sama suami? Karena apa? Halo, ulang wae atuh ieu teh. Karena apa? Karena perintah. Jadi bunda teh jadi istri yang baik bukan gara-gara suami biar sayang sama kita, bukan.
Kalau itu yang bunda harapkan pasti bunda kecewa. Karena nggak sedikit istrinya udah baik tapi suaminya nggak baik. Benar. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Tapi jadi amal nggak? Jadi amal. Tapi belum tentu jadi amal soleh. Tapi kalau jadi amal soleh, apapun yang terjadi, kita niatkan untuk siapa? Bunda melayani suami, iya, ini perintah dari Allah. Bunda jadi cantik depan suami, harus apa enggak? Harus. Makanya bunda kalau suami nggak ngelihat kita lagi cantik-cantiknya, nyetina naon. Bunda teh udah ikut senam jumba. Jeng cetuti teh didinya aya kan. Bunda teh udah merasa biar badannya bagus aku teh senam we gitu. Geus sabulan bunda teh senam. Terus bunda ngomong gini ke suami, "Ayah, naon? Bunda teh udah hampir sebulan senam." "Oh, bunda teh senam. Di mana senamna?" "Jeung cetuti didinya." Terus kumaha nya? "Ayah gimana ngelihat badan bunda sekarang?" Tiba-tiba suami kita ngomong kieu hungkul, "Oh bunda teh senam." Asa perubahan. Sekitu-kitu wae gitu. Ta bunda teh ulah nyeri hate. Lamun bunda nyeri hate, senamna hanya jadi amal, enggak jadi amal Tapi kalau bunda nggak nyeri hati jadi amal soleh. Teu naon lamun suami aku nggak ngelihat aku ada perubahan mah. Da aku mah senam karena siapa? Jelas tidak? Nanti amal soleh itu dibagi dua. Catat ya. Hiji ada yang disebut dengan amal ibadah. Apa yang pertama? Ibadah. Dua ada amal jariah. Satu amal apa? Ibadah. Dua amal apa? Ibadah jariah mau jadi nanaon kalau kita nggak pakai iman menjalankannya. Betul nggak? Apa itu amal ibadah? Amal ibadah itu setiap amal yang dilakukan karena ketundukan kita kepada Allah. Bunda sholat, bunda puasa di bulan Ramadan, bunda haji umroh, bunda pakai jilbab. Jadi ibadah. Lamun bunda ngajaran kena, yakin kepada siapa? Allah. Makanya ketika bunda berbuat amal pun, ya jangan karena manusia, pasti capek. Bunda jangan beramal gara-gara ingin dipuji, jangan sakit hati. Bunda pas sholat, gak usah bikin status. Allahu Akbar. Pas ruku tekudu eta mah da moal nyambung. Bikin status OTW rakaat kedua. Naon coba OTW rakaat kedua? Terus kumaha Ustad? Ya karena kebaikannya bukan untuk siapa-siapa tapi yang untuk Allah aja. Itu yang dimaksud dengan amal ibadah. Segala sesuatu yang dijalankan karena ketundukan kita kepada Allah. Ada aturannya, kan gitu. Ya, ibadah dibagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah yang langsung aturannya dari Allah. Ada aturannya. Salat, teu bisa bunda kieu. Abi mah salat subuh teh hayang 4 rakaat. Kunaon da aku mah kuat atuh Ustad. 4 rakaat we teu bisa. Dah sholat udah ada aturannya, betul apa enggak? Ustadz boleh enggak aku teh sholat sepanjang hari? Hayang sholat we terus abi mah. Naon? Dah kuat keneh abi ge sholat. 4 rakaat kan duhur teh 8 rakaat bunda mah ngahajakeun. Teu bisa. Da ibadah mah geus aya aturanna, betul apa betul? Udah ada aturannya. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan. Bade ditambah abi mah 3 bulan puasa teh. Rajab, Saban, Ramadan gak bisa. Kenapa? Karena ada aturannya. Yang wajibnya Ramadan, yang sunnahnya boleh di hari-hari yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan amal ibadah. Setiap perbuatan yang jelas aturannya. Ada yang kedua, amal jariah. Naon ari amal jariah? Amal jariah itu
amal yang dilakukan ketika kita hidup, tapi pahalanya mengalir walaupun kita sudah meninggal. Dan amal jariah ini fokusnya kemana? Kepada hubungan kita dengan manusia yang lain. Makanya bunda, kalau berbuat baik sama manusia, catat ini. Jangan pernah merasa rugi. Kenapa Ustadz? Karena setiap kebaikan yang kita lakukan kepada manusia itu pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelakuannya jadi amal, niatnya karena Allah jadi amal soleh, ya. Kalau dilakukan karena tunduk patuh kepada Allah jadi amal ibadah. Kalau pahalanya mengalir terus walaupun kita mati jadi amal jariah. Jadi semuanya bermula dari amal soleh kita. Apa balasan Allah bagi orang yang beramal soleh? Insya Allah. Sok dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 82. Surat apa? Ayat sabaraha? 82. Ada ayatnya tidak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya, untuk kita agar terus sibuk dengan amal soleh. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Lihat. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal. Setiap amal yang dimulai dengan iman jadi amal apa? Jadi amal soleh. Ulaika ashabul jannah, bagi mereka itu penghuni surga. Insyaallah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Iman, amal soleh. Mereka sibuk dengan itu ketika di dunia, maka mereka akan menjadi penghuni surga. Buka surat yang lain. Surat Al-Maidah ayat 9. Surat apa? Al-Maidah ayat berapa? 9. Sok dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa? Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ayat yang lain, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat ke-40 ayat 40. Coba dibuka. Surat ke-40 ayat 40, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Itu ada dua nama suratnya. Ada surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yuzza illa mithlaha. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Lanjutkan, wa man amila solihan, dan barang siapa yang beramal soleh, beramal baik, min dzakarin au untha, dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Betul? Jadi semua amal jadi soleh kalau pakai iman. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Apa janji Allah? Faulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Masya Allah. Mereka akan masuk surga, mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga. Allahu Akbar. 3 surat. Bunda, kalau sedang berbuat baik, ingat ayat ini. Ini ayat yang selalu menguatkan Ahilman pribadi. Ketika kebaikanmu tidak dihargai, manusia pasti akan ada yang gak suka sama kita. Betul gak?
kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kita berbuat baik aja ada yang gak suka. Apalagi saat kita berbuat buruk, betul? Maka kalau Ahilman sedang melakukan sesuatu, kemudian ada yang gak menghargai saya, ada yang gak ada yang gak suka, ada yang menghina gitu. Maka saya ingat dengan 3 ayat ini gitu. Bukan di sini tempat balasan terbaik untuk kamu Hilman. Boleh jadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa pesannya? Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Walaupun kadang kebaikan kita nggak dihargai oleh manusia. Karena bukan itu patokan kita. Bukan itu. Bunda, kalau sekarang kita berbuat kebaikan dan hanya ingin mendapatkan balasan dari manusia, kita hanya akan mendapatkan kebahagiaan yang sesaat. Makanya jangan terlalu gelisah kalau ada orang yang gak suka sama kita. Dan biasanya mohon maaf, ujian yang paling dekat itu bukan dari yang jauh. Betul gak? Boleh jadi yang tidak mendukung kebaikan kita adalah orang terdekat dalam kehidupan kita. Boleh jadi pasangan kita yang menguji kita. Boleh jadi orang tua kita. Boleh jadi anak-anak kita. Boleh jadi sahabat dekat kita. Ahilman misalnya di majelis taklim As-Sakinah. Boleh jadi jamaah di luar begitu suka dengan kita, senang dengan kita. Tapi boleh jadi di dalamnya barangkali ada yang gak suka dengan kita, ada yang gak senang dengan kita. Tapi bukan itu patokannya. Bukan untuk menyenangkan manusia. Tapi menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kesibukan kita apa? Ya udah berbuat baik aja. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sampai kapan Ahilman kita berbuat baik? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Maka kembali kepada pertanyaan, bagaimana kalau kebaikan kita gak dihargai oleh manusia? Ya sudah, kita tidak akan bisa membuat orang lain suka semuanya sama kita. Betul? Maka di awal kajian kita, Ahilman ingatkan tentang iman. Iman karena Allah. Kalau bunda menjalankan sesuatu karena iman, maka akan kuat dan akan istiqomah. Kenapa ada orang yang tidak istiqomah? Tanya, boleh jadi kemarin dia menjalankan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena oleh gitu ya. Ya oleh A, oleh B, oleh C, itu yang bikin kita nggak istiqomah. Tapi kalau kita istiqomah, banyak, sedikit, apalagi luas, sempit, nggak ada urusan. Karena ini ya, bunda sayang, manusia itu hakikatnya lemah. Terus kalau kita menyandarkan setiap urusan kita kepada makhluk yang lemah, apa yang terjadi? Kecewa. Bunda, berbuat baik. Kalau karena Allah pasti bahagia. Tapi kalau karena manusia pasti gak akan bahagia. Karena setiap orang memandang kita dengan pandangan yang beda-beda. Bunda tahu gak kisahnya Luqmanul Hakim dengan anaknya? Tahu kan? Luqman dengan anaknya pernah naik seekor himar. Himar itu kecil. Satu kali Luqman sama anaknya naik dua-duanya ke atas himar itu. Ada yang komen gak? Apa komennya? Ya Allah, eta himar keur mah leutik, kecil, dinaikin ku 2 orang. Menikasian banget. Nyampe ke telinga Luqman. Apa kata Luqman? Nah, sekarang mah gini aja, kamu yang naik, bapak yang turun. Luqmannya turun, anaknya naik. Ada yang komen tidak? Apa komennya? Anak durhaka ke bapaknya, bapaknya suruh turun, anaknya malah kata Luqman, gantian, bapak naik, anaknya turun, bapaknya naik, anaknya turun. Ada yang komen atau tidak? Apa komennya? Bapak tega ke anaknya, bapaknya naik, anaknya tuh. Kata Luqman, turun 2 anak. Luqmannya turun, anaknya turun, dituntun keduaan. Ada yang komen gak? Apa komennya? Nugelo eta jelema. Orang gila, udah ada himar bukan dinaikin malah dituntun ke 2 orang.
Naik dua-duanya, ada yang komen? Turun salah satunya? Naik salah satunya? Turun dua-duanya? It's alive, itulah hidup. Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Yang berbusa namanya apa? Deterjen. Yang suka komen namanya apa? Berarti Ustadz, apa sikap terbaik kita ketika kebaikan kita nggak dihargai? Catat, ada 5 yang harus kita lakukan. 1, ingat pahala yang besar dari Allah ketika berbuat baik. Ingat apa? Pahala besar dari siapa? Ingat. Dunia bukan tempat tinggal kita tadi. Dunia tempat meninggal kita. Bunda udah berbuat banyak sama suami, tapi suami gak ngehargai kita. Jangan berhenti berbuat baik kepada suami. Tetap dan terus berbuat baik selama suami kita tidak menzolimi kita berlebihan. Ya kalau sedikit-sedikit ya dimaklumilah kadang-kadang. Tapi kalau sudah, mohon maaf ya, kalau udah KDRT ulah ya tamang. Jadi kalau bunda udah berbuat baik nih, berbuat baik gak dihargai sama suami, ya gak apa-apa. Bunda udah masak, suami gak makan masakan kita, jangan ngambek. Makan aja sendiri. Bunda bikin sambal kiwe tuh. Kan suami kita mah kalau makan harus pakai sambal terusnya. Ditelepon sama kita. Ayah pulang jam berapa? Kata suami kita teh. Ayah pulangnya malam. Kemungkinan gak makan di rumah, makannya di luar. Bunda teh keur nyamal. Kesel ya. Bunda teh kan keselnya masak sambal. Ya udah, suami gak pulang. Bunda teh makan we sendiri. Sambal semua dimakan. Suami pulang teh, bunda kieu we megangin perut. Kieu. Sakit perut merena. Ke suami ditanya, bunda kenapa perutnya kieu we bunda teh. Tiba-tiba bunda keluar. Kamu tuh gak pernah peka sama aku ya. Aku teh udah masak, bikin sambal. Kenapa meniriwah gitu atuh? Santai aja. Kalau bunda masak buat suami niat karena Allah jadi bahagia bawaannya. Makanya catat ya, ini bagi para istri, para bunda, kalau masak teh jangan sambil kesel. Masak kalau sambil kesel ngaruh ke makanan yang diberikan ke keluarga kita. Kalau yang dikasih makanan sambil kesel, mohon maaf, yang terjadi ngaruh ke pasangan kita, ngaruh ke anak kita, jadi energinya energi yang gak bagus. Nanti ujungnya suami ngamak terus. Ternyata kesimpulannya kenapa? Suami itu gede amak gara-gara istrinya masak sambil ngam. Makanya kalau masak itu kudu sambil senyum. Gitu. Iya mah keur masak teh meni hoream. Jangan. Senyum. Walaupun bunda teh capek gitunya. Matakna cek ahilman oge lamun masak kudu loba minimal solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nggak sudah ting bisi tutung tempena ya. Tempena tutung, bunda kasih ke suami. Kata suami teh, bunda kenapa ini gosong begini? Kata bunda, tempe solawat. Nikmat bawaannya. Ini catat baik-baik ya. Bunda masak, bunda melayani suami itu karena siapa? Allah. Kalau ingat pahala dari Allah, masya Allah, itu tuh pahala yang luar biasa. Dan bunda harus tahu ya, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama.
Setiap saat di rumah tangga itu adalah ibadah. Memegang tangan suami itu berguguran dosa-dosa kita. Bayang. Iya benar. Pegangan tangannya suami istri itu apa? Berguguran dosa-dosa. Matakna ahilman mah kalau lagi di mall pasti pegangin istri saya terus. Cicing, 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 cicing. Kenapa pegangan? Biar nggak belanja. Riuh. Dipegang tangan. Bahkan mohon maaf ya, pegangan tangannya itu pasangan suami istri tuh menggugurkan dosa, mengundang rahmat Allah. Masya Allah. Menatapnya, apa coba? Ketika menatapnya Allah curahkan kasih sayang di antara keduanya. Menatap ya, bukan melotot ya, beda. Menatap tak. Kebayangkan menatap pasangan itu mencurahkan rahmat Allah. Itu baru satu pasangannya. Itu baru satu. Apanya? Pasangannya, tatapannya. Apa bedanya melihat, menatap sama melotot? Beda. Melihat makia, melihat. Set. Itu namanya apa? Melihat. Kalau menatap gini. Jadi lama nih, natap, makin menatapnya lama, maka Allah curahkan rahmat. Makanya bunda, kalau suami lagi tidur, lihat. Serius. Guling. Sok. Sekarang ada masing-masing, suaminya ke kiri megang handphone, kitanya ke kanan megang handphone, di tengahnya guling. Rahmat Allah malam itu nggak mencurah dalam rumah tangga kita. Jadi kalau lagi malam-malam itu bunda, masya Allah, ngobrol. Tenang. Ada berapa? Panjang kayaknya, nanti aja lah ya. 7 kebiasaan suami di rumah tangga yang berpahala besar. 1. Mencium istrinya. 2. Memuji istrinya. 3. Memanggil dengan panggilan sayang kepada istrinya. 4. Mengelus mengusap kepala istrinya. 5. Membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. 6. Mengajak jalan-jalan istrinya. 7. Membelanjakan kebutuhan istrinya. 7 kebiasaan suami yang berpahala besar di rumah tangga. 1. Mencium kening istrinya. 2. Memuji istrinya. 3. Memanggil sayang kepada istrinya. 4. Mengusap atau mengelus kepala istrinya. 5. Membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. 6. Ngajak jalan-jalan kepada istrinya. 7. Membelanjakan kebutuhan istrinya. Sederhana tapi pahalanya luar biasa. Sekarang siapin kameranya. 7 kebiasaan istri. Gak mau dia. Gak mau dia. Gak mau, ngamu. Ari pas bagian suami di kamera mun istri. Nges apal. Mual. Sok teu adil kita mah gitu teh. Engke lamun akhirnya ngisi di pengajian laki-laki gitu. 7 kebiasaan istri dikieukeun ka beta. Bunda, ingat ya, istri itu tugasnya hanya berapa? 2. 1 taat kepada siapa?
Dua, taat kepada siapa? Bunda cukup taat sama suami, surga jadi milik bunda. Udah. Kalau ada, lihat nih kalimat ini nih. Kalau ada manusia yang diperintahkan untuk bersujud setelah sujud dia kepada Allah, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking luar biasanya. Saya ulangi ya. Kalau ada manusia nih diminta untuk bersujud setelah dia bersujud kepada Allah, maka aku akan meminta seorang istri sujud sama siapa? Suami. Suami itu bunda pintu surga untuk bunda, pintu ridhonya Allah untuk kita seorang istri. Maka mohon maaf ya, mulai hari ini bunda dengan suami harus menjalin kebaikan di dalamnya. Kalau kita udah berbuat baik tapi nggak dihargai kebaikan kita, ingat pahala besar dari siapa? Tidak mungkin setiap kebaikan yang kita lakukan kecuali pahalanya pasti apa? Kebaikan juga. Insya Allah. 2. Sikap yang harus dilakukan ketika kebaikan tak dihargai. Ingat kasih sayang Allah kepada orang yang berbuat baik. Insya Allah. Berarti begini. Kita itu bisa berbuat baik karena siapa? Karena rahmat dari Allah. Bunda dilembutkan hatinya untuk baik sama suami, itu berarti yang melembutkan hatinya siapa? Allah. Bunda bisa ngaji hari ini, siapa yang melembutkan hatinya? Allah. Kan bisa aja ya, bisa aja Allah tuh mengeraskan hati bunda. Tapi kenapa Allah tuh masih ngelembutin hati bunda lagi? Suami berbuat buruk teh bunda maafin lagi, maafin lagi, maafin lagi. Karena bunda ingat kasih sayang Allah yang besar untuk kita. Jadi gimana Ustadz? Selalu ada kebaikan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Walaupun kita tak mendapatkan kasih sayang dari manusia. Karena Allah lah yang sayang sama kita. Sok. Bunda sekarang mau taklim dengan Ahilman. Sampai keluar, sampai ke jalan. Penuh misalnya. Bukan karena hebatnya Ahilman. Tapi karena Allah melembutkan hati bunda untuk sayang sama Ahilman. Ahilman sayang sama bunda. Kita mau ngaji bareng di sini. Karena Allah menghimpun kita dengan kelembutan di dalamnya. Bisa nggak Allah cabut itu kasih sayangnya? Bisa. Tapi Allah kasih lagi, sayang lagi, sayang lagi, sayang lagi, sayang lagi, sayang lagi. Karena Allah sayang sama kita. Makanya mohon maaf ya, ada yang nanya gini, Ustadz, kenapa ada orang yang gak mau taklim lagi ya? Mohon maaf. Ada orang yang bilang, Ustadz, aku mah gak mau taklim teh karena emang udah capek aja, gak mau aja. Mohon maaf ya. Boleh jadi, mohon maaf. Karena Allah gak sayang lagi sama dia. Dia menyangka dia yang malas. Dia menyangka dia yang punya banyak alasan. Tapi boleh jadi Allah yang sudah malas sama dia. Tapi Ustadz kok Allah bisa malas? Bukan karena Allah malasnya. Tapi Allah ingin berikan peringatan kepada kita. Kalau saat engkau diberikan nikmat itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering Ahilman sampaikan. Bunda kalau habis ngaji jangan jadi tambah sombong. Betul? Kalau habis taklim jangan merasa paling benar. Justru harus melembutkan hati. Kalau udah berbuat baik jangan diungkit-ungkit. Sayang. Kenapa sayangnya? Nanti kebaikan yang Allah beri sama kita itu jadi hilang. Kan kita nih kalau udah berbuat baik pengennya tuh diungkit-ungkitnya. Tuh. Kalau bukan karena aku. Kalau nggak ada aku. Kalau bukan karena jasa. Buat apa? Padahal saat bunda udah berbuat baik aja, Allah tuh udah sayang sama kita. Terus kenapa bunda mencabut kasih sayangnya Allah dengan kebanggaan di hati kita? Ya, ayah teh kudu nyadarnya. Lamun ayah teu nikah jeung bunda, ayah teh masih kene di pinggir jalan. Bunda yang angkat ayah. Cek
suami teh hari mana ngomong naon. Sok, bunda kan kalau ada masalah di rumah tangga kadang-kadang ego kan? Iya enggak? Ego, ini saya, ini kamu, ini saya, itu kamu. Mohon maaf ya, cinta itu tidak memaksa. Catat kameranya, siapin. Ulangi lagi nih. Cinta itu tidak memaksa. Jika ada paksaan itu namanya bukan cinta. Justru cinta itu memberi dan menerima, itu cinta. Kalau di rumah tangga masih memaksa, mengedepankan ego masing-masing, berarti cinta belum nampak di rumah tangga itu. Karena cinta itu belajar untuk menerima aku, menerima kamu menjadi satu kita. Itulah rumah tangga. Jangan minta diulangi lagi. Ustadz juga lupa tadi ngomong apa. Ini malah langsung keluarga sendiri. Jadi rumah tangga itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Kalau masih ini aku, itu kamu, ini aku, itu bukan rumah tangga, itu bukan cinta. Karena cinta itu apa? Kita memilih untuk meredakan ego kita. Aku maunya begini, iya, tapi suamiku maunya begitu. Aku redain ini ya, keegoan aku. Suami aku ngomong gini, aku maunya gini, kamu maunya gitu. Kalau masih aku dan kamu, itu bukan rumah tangga. Itu rumah makan. Itu masing-masing milih, bener gak? Aku pengen makan ini, makan itu rumah makan. Tapi rumah tangga itu, aku punya ego, kamu punya ego. Ya sudah, masing-masing ego kita disatukan dengan satu kita. Jangan memaksakan ego masing-masing. Karena ego yang diperturutkan itu yang akan menjadi bumbu kehancuran datang di rumah tangga kita. Makanya bunda tahu nggak, siapakah seorang wanita yang dijanjikan masuk surga? Salah satunya seorang istri yang ketika dia sedang bertengkar dengan pasangannya, dia ambil tangan pasangannya, kemudian dia bilang begini, maafkan aku pernah salah kepada dirimu. Berat kan? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Maka kembali kepada poin tadi. Ketika kebaikanmu tidak dihargai, satu apa tadi? Ingat pahala besar dari siapa? Allah. Yang kedua apa? Ingat kasih sayang dari Allah. 3. Ketika kebaikan tidak dihargai, teruslah berbuat kebaikan dan jangan berhenti berbuat kebaikan. Saya ulangi. Ketika kebaikan tidak dihargai, teruslah berbuat kebaikan dan jangan berhenti berbuat kebaikan. Kalau bunda berhenti berbuat baik karena nggak dihargai sama manusia, berarti bunda kehilangan kebaikan itu. Jadi terus aja berbuat baik. Belajar dari matahari yang setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang melewatkannya. Bener nggak? Matahari tiap pagi terus ngasih sinar walaupun banyak orang yang tidur, yang nggak ngeliatin, yang nggak menatapnya, tapi dia terus berbuat baik. Makanya terus sampai kapan? Sampai kita tak punya waktu lagi untuk berbuat kebaikan lagi. Kalau masih punya waktu berbuat baik, berbuat baik. Karena kebaikan yang diakhiri dengan kebaikan akan jadi kebaikan. Yang rugi siapa? Orang yang udah berbuat baik, tapi dia berhenti berbuat baik, kemudian ajal menjemputnya. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Tapi ada orang yang berbuat baik sampai kapan? Sampai ajal menjemputnya. Itu namanya husnul. Maka yang paling penting dari kebaikan bukan hanya kebaikannya, tapi yang paling penting keistiqomahan kita dalam berbuat baik. Bunda nggak apa-apa, dikit-dikit aja dulu, dikit-dikit dulu. Yang penting terus. Allah itu mencintai perkara yang kecil tapi dilakukan terus-menerus daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali. Makanya sekarang bunda ikut taklim, sok istiqomah.
Gak bisa tiap hari, minimal tiap minggu. Gak bisa tiap minggu, 2 minggu sekali. Gak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Gak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kasida eta mah. Sok tenan naon. Bunda belajar ngaji. Ustad, aku mah malu udah tua, belum bisa baca Quran. Tenan naon dari Iqra dulu nggak apa-apa. Makanya di As-Sakinah, Bunda Wita udah berapa kelas yang Iqra sekarang? Yang Iqra, kelas Iqra. Kelasnya 5. Iqra, kelas Iqra 15 kelas belajar Iqra. Masing-masing kelasnya 10 orang. Berarti totalnya 150 orang belajar Iqra. Ibu-ibu. Makanya ibu jangan malu. Aku mahanya atuh udah isin. Banyakin a, ba, ta, sa, ca. Jadi diompong. Jangan malu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Makanya belajar Iqranya yang bukan dengan Ahilman. Pasti era juga lama kan. Ustazahnya semua perempuan biar bunda bisa lebih semangat. Kalau menjeng Ahilman mah bunda buka mulut. Kan pasti gitu meureun jeung Ahilman mah. Matakna bunda jangan nanya gini. Bunda, ari ustaz kapan ngajar Iqranya? Nggak akan ada. Karena Ahilman bagiannya ngajaknya umum, nanti masuk ke kelasnya masing-masing. Ada Ustazah Wita, ada Ustazah Wiwin, ada Ustazah semua dari As-Sakinah, ada Ustazah Dia. Jadi bunda belajar dari a, ba, ba. Jangan malu. Betul apa betul? Justru Ustadz, tapi aku mah udah ngaji tapi masih kena kieu. Gak apa-apa bunda. Terus berbuat baik, jangan berhenti. Walaupun digenggerekeun. Nges kolot teu ngaji. Buat apa? Sama kayak bunda ngaji, emang gak ada yang mencibir? Banyak. Banyak gak? Banyak. Bunda bikin status. Alhamdulillah ngaji sama Ustadz favorit aku. Bunda teh ada yang komen, "Uluh, ucu ngaji segan weueuh." Bunda jangan dibalikin, daripada mana tuh ngaji. Mendingan orang ngaji. Buat apa? Bunda pakai jilbab hitam panjang, cek batur teh, "Ka mana Batman?" Jangan sakit hati, buat apa diurusin? Bunda pakai kerudung kotak-kotak, kamana tapak meja. Lurus we kita mah dah naon batur ngongkosan henteu bener teu? Mere duit henteu bener teu? Kalau bisa, jika ada orang yang merendahkan kebaikan kita, jangan direndahkan, karena dia sudah rendah duluan sebelum kita rendahkan. Gak usah tepuk tangan, masih tepuk tangan. Ampun dia. Jadi kumaha Ustaz? Ya udah, ingat ya, kalau ada orang yang membicarakan kita di belakang kita, berarti posisi kita di depan dia. Nyanyi hati bener. Kalau ada orang yang membicarakan kita di belakang kita, berarti posisi kita di depan. Bener tuh? Berarti hanya orang yang terbelakang yang hanya membicarakan kita di belakang. Berarti kita selalu terdepan. Yamaha eueuh eta mah terdepan. Jadi kembali kepada poin tadi, kumaha lamun kebaikan kita nggak dihargai. Yang ketiga, terus berbuat baik dan jangan pernah berhenti berbuat. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Husnul khotimah. 4. Belajar untuk melupakan semua kebaikan yang kita lakukan. Catat ini, siapin kameranya bunda. Status hari Sabtu malam Minggu ini. Ada 2 hal
yang harus diingat dan ada 2 hal yang harus dilupakan. Saya ulangi. Ada 2 hal yang harus diingat dan ada 2 hal yang harus dilupakan. 2 hal yang harus diingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus dilupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Ulangi. 2 hal yang harus diingat dan 2 hal yang harus dilupakan. 2 hal yang harus diingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus dilupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Jelas kira-kira? Bunda, jangan mengungkit kebaikan yang sudah dilakukan. Khawatirnya pahalanya hilang. Terus gimana? Alhamdulillah, qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak. Kan kadang-kadang ada ya di antara kita yang mungkin mohon maaf, dulu tuh kita yang memulai, kita yang mengembangkan, tiba-tiba di akhir pergerakan ini kita yang gak dihargai sama orang. Ya sudah, gak apa-apa. Karena semua kebaikan yang kemarin itu Bunda gak akan hilang. Dia akan ikut dengan apa yang kita lakukan kemarin. Makanya mohon maaf Bunda sayang, Teteh sayang, punten ya. Kalau ada di sini yang mungkin ada rumah tangganya yang harus berpisah, bercerai gitu ya. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Masih ada laki-laki lain yang bisa membahagiakan hidup kita. Tapi gak bisa. Aku tuh sulit. Yang sulit dilupakan cuman Rehan ya, yang lain bisa dilupakan. Kecuali nama suaminya Rehan. Terus kumaha atuh Ustaz? Ya udah. Yang lalu biarlah berlalu. Bunda punya banyak kebaikan. Maka seringkali Ahilman bilang gini, jangan terlalu membenci apa yang pernah pergi dari kita. Karena bagaimanapun kita pernah hidup bersama dirinya, pernah mendapatkan kebaikan daripadanya. Terus gimana? Ya udah, kalau ada kebaikan dia di masa lalu, itu jadi kebaikannya. Tapi jika ada keburukannya, maafkan. Termasuk ini jawaban. Bunda, jangan terlalu lama bertahan terluka. Jangan terlalu lama bertahan terluka. Kalau Bunda disakiti, dilukai, ya udah atuh, segera apa yang perlu kita lakukan. Ini mah cicing we. Cukir kata berak, sabar. Lain sabar eta mah sebel eta mah. Bunda disakiti, dihianati, dilukai. Aku mah emang diciptakan untuk disakiti. Enggak apa-apa, disakiti aja terus aku mah. Eta mah lain takdir, eta mah pilihan. Betul nggak? Bunda udah tahu ini salah, udah tahu nggak benar, masih bertahan dengan sesuatu yang nggak benar itu. Untuk apa? Makanya ama kalau ada yang nanya, mau curhat atuh, boleh. Curhat. Udah tahu ini teh salah, tapi tetap we. Kumaha naon? Hayang naon? Udah tahu kamu teh disakiti, udah tahu kamu teh dilukai, udah tahu kamu teh udah nggak bisa ada visi ke depan yang benar, udah tahu tujuannya udah beda, udah tahu nggak cocok, masih bertahan terus kudu kumaha tuh? Nyanya, berarti kudu kumaha aku teh? Jawab sorangan lieur orang makaman kan gitu ujung nama. Saya mah termasuk orang yang saklek ya Bunda. Kalau udah urusan tentang amal, tentang akhirat, kudu jelas. Kita punya pasangan, ini bisa diajak ke surga gak nih? Ini bisa diajak bareng-bareng jadi baik gak nih? Bisa diajak benar-benar meniti hari dalam kebaikan gak nih? Kalau udah gak bisa terus kudu kumaha tuh. Sedangkan Bunda punya pilihan untuk jadi lebih baik kan? Tapi karena masih bisa diperbaiki, ya udah perbaiki. Perbaikan itu gak bisa dikata-kata tapi dibuktikan. Sayang, aku janji
janji akan berubah, tapi nggak berubah-berubah. Kumaha coba? Cinta itu tidak cukup di kata-kata, betul? Cinta itu bicara pembuktian. Kalau kita mau berubah, ayo buktikan. Kalau kita mau bener, ayo buktikan. Bunda ngaji, bilang ke temannya, say, naon? Ngaji yuk, tapi ngajak hungkul. Ngajinya tuh datang, hese. Nu alus mah ngajak plus datang. Betul nggak? Say, ayo ngaji. Siap, berangkat. Kemana? Kadiu, hayu, siap, berangkat. Walaupun pas ngajinya gitu kadang-kadang. Kadang ngalamun, kadang ngahulang. Ngaji can beres, geus bolongan jam we terus. Kieu we terus. Jam. Ece, naon? Kayak jadi nggak baso kan geus ieu geus. Ke baso we di dieu. Sok catatnya, Bunda. Tadi yang keempat itu apa? Kita belajar tentang menghadirkan sesuatu yang bisa kita lupakan dan kita ingat. Ya udah Bunda, kalau udah yang berlalu ya sudah, kita punya harapan. Ingat ya, kita itu hanya bisa beramal ketika masih hidup di dunia. Kalau udah meninggal, gak ada kesempatan lagi untuk kita beramal. Kecuali apa? Jariyah yang kita dapatkan. Jelas? Dan terakhir, ketika kebaikanmu tidak dihargai, jangan membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi. Jadi Bunda jangan begini, dia juga nyakitin saya, masa saya gak bisa nyakitin dia? Jangan. Justru bedanya kita sama orang yang nyakitin kita apa? Dia nyakitin kita, kita bisa memaafkan sakit hatinya. Maka sering Ahilman sering bilang kan, ada memaafkan, ada melupakan, beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Beda atau sama? Beda. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran kita. Maka yang paling penting belajar membersihkan hati dengan cara tidak membalas keburukan orang yang diberikan kepada kita. Bersyukurlah kalau Bunda hari ini ada yang sedang disakiti, ya, dilukai. Kenapa? Karena boleh jadi di saat itu Allah sedang siapkan pahala kebaikan untuk kita semua. 5 sikap yang harus dilakukan ketika kebaikan tidak dihargai. 1 apa tadi? Ingat pahala besar dari Allah. 2, ingat kasih sayang dari Allah. 3, terus berbuat baik dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Sampai kapan? Sampai wafat ajal menjemput kita. Yang keempat, belajar untuk melupakan dan mengingat. 2 hal yang harus dilupakan, 2 hal yang harus diingat. Yang terakhir, jangan membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Jelas kira-kira? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal sedekah kita, amal infak kita. Sebelum Ahilman doa, silakan disiapkan infak terbaik, disiapkan sedekah terbaik. Niatkan untuk orang tua kita, boleh. Niatkan untuk anak-anak kita yang sedang sekolah, boleh. Silakan disiapkan yang terbaik. Semua infak dari Bunda, Teteh, semua digunakan untuk dakwah di As-Sakinah, untuk belajar Quran, untuk belajar Iqra, untuk taklim kita selama ini. Semoga Allah membalas semua yang berinfak dengan pahala terbaik. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib,
salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, subhanallah. Ampuni dosa kami, rahmati kami, terima amal kami. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan yang berinfak Allah balas infaknya. Yang berinfak Allah muliakan hidupnya. Yang berinfak Allah ampuni dosa-dosanya. Yang berinfak Allah angkat kemuliaan hidupnya. Semoga yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Semua yang mengaminkan, semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini semakin menguatkan doa-doa kita agar Allah kabulkan. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, begitu besar sayangnya Engkau kepada kami, sehingga pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Begitu besar cinta-Mu kepada kami, sehingga pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, ya Basir, duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Sami', duhai Allah yang maha mendengar, dengarkan semua keluh kesah dan permintaan kami pagi ini. Ya Allah, ya Alim, duhai Allah yang maha mengetahui, Engkau tahu siapa diri kami ya Allah. Engkau tahu hina-dinanya kelakuan kami. Engkau tahu ya Allah banyaknya maksiat-maksiat kami. Engkau tahu ya Allah buruknya perilaku kami. Engkau tahu ya Allah banyaknya dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Ghafar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau wafatkan kami dulu ya Allah kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, 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 kami akui ya Allah, jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, ini semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Kami sadar jika hari ini ada cobaan yang menghampiri kami, ini semua disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana dunubana, kami hanya minta ya Allah, ampuni, ampuni, ampuni dosa kami. Bunda, teteh, jamaah semua, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Banyak sekali, banyak. Ya Allah, ampuni mata kami yang lebih banyak melihat sesuatu yang buruk dibanding membaca Al-Quran. Ampuni mata kami ya Allah yang sering tidak pandai bersyukur dengan nikmat-Mu. Ampuni mata hati kami ya Allah yang sering suuzon dengan ketentuan-Mu. Ampuni mata kami ya Allah yang sering lupa melihat nikmat dari-Mu. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, ghibah. Bunda, teteh, berapa kali lisan ini membicarakan aib sahabat kita di belakangnya? Berapa kali lisan ini membicarakan keburukan teman kita di belakangnya? Tanpa sadar, itu dosa. Berapa lisan kali ini pernah
pernah menghina orang lain, pernah membentak orang lain, pernah merendahkan orang lain. Tangan, berapa kali tangan pernah menyentuh sesuatu yang tidak baik. Kaki, berapa sering kaki ini melangkah ke tempat maksiat. Allah. Apalagi dosa kita kepada orang tua kita, banyak sekali. Dosa kita kepada orang tua. Hadirin, coba hadirkan wajah orang tua kita masing-masing. Dekatkan wajah orang tua kita. Bayangkan wajah orang tua kita. Mulai ibu kita, lihat wajah ibu kita. Berapa kali kita marah kepada ibu? Berapa kali kita bertengkar dengan ibu kita? Berapa kali kita pernah menyakiti hati ibu kita? Berapa kali di hati ini pernah ada benci kepada ibu kita? Padahal dia yang mengandung kita, dia melahirkan kita, dia membesarkan kita. Tapi berapa kali kita menggores luka di hatinya? Istighfar. Ayah, bapak kita, laki-laki hebat, banting tulang untuk kita. Mungkin ayah kita ibadahnya kurang karena masa mudanya dihabiskan ngurusin kita. Mungkin ayah kita ilmunya kurang karena tak punya waktu untuk belajar seperti kita. Allah, ampuni kami jika pernah durhaka kepada orang tua kami. Rumah tangga kita, Bunda Teteh sayang, hadirkan wajah rumah tangga kita, pasangan kita. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni rumah tangga kami sering jauh darimu. Ampuni rumah tangga kami banyak dosa. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami sebagaimana Engkau melembutkan hati orang-orang beriman. Lembutkan hati rumah tangga kami, rukunkan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kuatkan kami menjalani rumah tangga kami ya Allah. Anak-anak, Bunda Teteh hadirkan wajah anak-anak kita. Sebutkan nama-namanya ya Allah. Untuk semua anak-anak kami yang bernama Rubaisa Safia, ya Allah, kami mohon takdirkan semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Jaga anak-anak kami, lindungi anak-anak kami ya Allah. Kuatkan kami untuk membesarkan anak-anak kami ya Allah. Engkau yang memberikan amanah anak kepada kami, mampukan kami jadi ibu yang baik, jadi ayah yang baik Allah. Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami belum bisa jadi orang tua yang baik ya Allah. Hadirin, Bunda Teteh, sekarang silakan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, punya persoalan, ayo berbisik sama Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Ayo, yang sedang punya masalah di keluarganya, di rumah tangganya, dengan ekonominya, semua silakan berbisik sama Allah. Allah, panggil ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu ya Allah. Pagi ini kami datang ke rumah-Mu, ke masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada masalah yang berat untuk kami.
karena kami bersama denganmu ya Allah. Temani kami ya Allah, bersamai kami ya Allah. Allah, Engkau tempat kembali kami, maka kami mengembalikan semua ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluar ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakit ini ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajat kami ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Allah, 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 kabulkan doa-doa kami ya Allah. Allah, ijabah permintaan kami ya Allah. Allah, istiqomahkan kami sampai kami husnul khotimah ya Allah. Jangan kau cabut nikmat ini, nikmat iman ini, nikmat Islam ini, nikmat hijrah ini, nikmat istiqomah ini, nikmat taklim ini ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, kami mohon kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Kami tidak tahu siapa di antara kami yang doanya Engkau kabulkan, kami tidak tahu ya Allah. Tapi kami mohon, jika hari ini ada yang Engkau kabulkan satu doanya, kami mohon ya Allah, kabulkan semua orang yang hadir pagi ini. Bunda Teteh sayang berjanji, sebagaimana Engkau disatukan di sini di dunia, satu saat nanti kita kumpul lagi di surganya Allah. Silakan pegang tangan kiri kanan sahabat kita, pegang. Nanti di padang mahsyar kita berpegangan tangan lagi seperti ini. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu ala ya Allah sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sallallahu. Sayangi kami ya Allah.
Satukan hati kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah, sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami semua nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi, kumpul lagi, nyatu lagi, insyaallah. Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah.